Halo semua, kembali lagi di YouTube channel gue. Dan di video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya kita bisa mengorganisir konten menggunakan aplikasi yang bernama Notion. Jika kita membuat konten di berbagai platform namun kita tidak memiliki guideline atau cara pengorganisasian yang jelas, maka kita akan menyulitkan diri sendiri. Sebelum gue menggunakan Notion, gue sendiri orang yang cukup tidak baik dalam mengorganisir berkas-berkas di dalam komputer. Dan hal tersebut membuat file-file yang berhubungan dengan konten ini akhirnya tercerai-berai kemana-mana. Dan akhirnya gue sendiri menjadi kesulitan untuk mencari file tertentu yang sedang gue butuhkan. Terutama pada saat pembuatan konten, yaitu adalah bagian skripnya, yang dimana skripnya amat sangat tercerai-berai ke berbagai tempat. Oleh karena itu sulit sekali untuk melakukan cross-platform gitu. Jadi konten misalnya yang sudah dibuat di YouTube susah sekali untuk dicari lagi untuk dibuat kembali di Instagram ataupun sebaliknya, ataupun ke podcast juga kurang lebih seperti itu. Cukup sulit untuk dibuat cross platform seperti itu. Notion sendiri adalah all-in-one life organizer yang dimana kita dapat mencatat, kita dapat meng-attach file, dan juga kita dapat mengorganisir semuanya di dalam Notion. Bisa dibilang Notion ini adalah gabungan dari berbagai macam aplikasi yang berhubungan dengan produktivitas, misalkan saja Trello, Asana, Evernote, Google Calendar, dan lain sebagainya. Di sini gue akan menjelaskan mengenai cara yang gue gunakan, dan gue menggunakan template dari YouTuber luar bernama Thomas Frank. Terdapat beberapa fitur yang gue hilangkan atau gue matikan, dan juga terdapat beberapa fitur yang akhirnya gue tambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan gue. Mengapa demikian? Karena gue sendiri cuma akan menjelaskan apa yang biasanya gue lakukan, dan gue rasa akan sangat aneh kalau gue menjelaskan sesuatu yang gue sendiri tidak menggunakannya atau gue tidak mempercayai hal tersebut. Ya mungkin tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam Notion-nya. Ya, kita langsung aja masuk ke dalam Notion-nya. Pertama kita buka browser dulu. Sebenarnya juga bisa dipakai di HP, di tablet atau segala macam, ada aplikasinya juga. Tapi di sini untuk memudahkan gue nyoba menjelaskannya lewat browser aja gitu. Nah, gue udah bikin template-nya, dan template-nya gue kasih link yang untuk memudahkan juga nih. Namanya bit.ly/template Notion mantap, namanya itu. Jadi bit.ly/template Notion mantap. Nanti gue taruh juga di link di deskripsi, tinggal dibuka juga bisa. Nah, kita masuk ke dalam Notion-nya. Nanti kalau dibuka di linknya, kalau udah login segala macem, nanti akan muncul seperti ini di template yang udah gue bikin. Di sini gue kasih nama aja, di sini namanya konten kalender dalam kurung tutorial Notion. Ini gue mengambil ini dari apa ya bahasanya ya, real time dari yang biasa gue gunakan. Jadi ini sebenarnya isinya real gitu, maksudnya script segala macamnya real, dan segala macamnya tipenya, statusnya, teksnya itu ini real lah yang gue gunakan, emang gue gunakan sendiri gitu. Nah, jadi di sini ini semua yang kita buka di awal ini namanya adalah database. Jadi ini tuh adalah database gitu. Jadi kita bisa melihat hal apa saja yang ada di dalam yang kita punya di dalam database kita ini gitu. Yang pertama ini kayak backgroundnya biasa. Di sini kayak ikonnya bisa kita ganti-ganti, misalkan ganti apa ya? Misalkan kita ganti bola gitu. Nah, bisa kayak gitu. Terus kita juga bisa nambah deskripsi. Nah, tadi sebelum ini gue bikin juga nih, template ini digunakan untuk mengorganisir berbagai macam konten yang dibuat. Ini deskripsi dari database yang ini gitu, yang itu konten kalender ini yang tentang tutorial Notion. Nah, di sini dari beberapa tempat gue bikin konten, di sini gue bagi menjadi tiga bagian. Yang biasa gue bikin yang pertama di podcast mulai dulu aja. Lalu di YouTube ini yang sekarang lagi gue rekam juga untuk tutorial ini. Dan terakhir adalah di Instagram dan juga di LinkedIn, tapi lebih ke Instagram sebenarnya sih. Ya kira-kira begitulah. Jadi gue bagi tiga. Awalnya dulu gue pertama kali itu gue bikin satu full gitu, maksudnya kita gabungin semua. Maka di sini misalnya di bagian tipenya tuh ada podcast, ada YouTube, ada bahkan yang 1-3 nih, YouTube, podcast, Instagram. Tapi gue merasa kalau kayak gitu, kalau gue gabung semua malah akhirnya jadi bener-bener apa ya, pusing banget gitulah untuk ngelihatnya gitu. Walaupun bisa diorganisir, tapi gue merasa kalau kayak gitu gue akan bingung sendiri. Akhirnya gue pisah aja, bener-bener gue pisah. Ini ada podcast, ada YouTube, ada Instagram. Sebenarnya semua sama aja sebenarnya sih. Ini cuma untuk memudahkan doang. Nah, kita lihat dari yang di podcast aja kali ya. Nah, di sini ini judulnya nih, namanya di sini podcast nih. Ini judulnya.
Nah, di sini ada tulisan table, strip all content except ideas. Ini itu cara kita melihat database kita tuh seperti apa gitu. Ini database yang tabel ini nama database-nya gitu. Kita melihatnya mau seperti apa gitu. Nah, di sini bisa diganti misalkan dari table diganti ke board gitu misalkan. Nah, nanti berubah. Bentar. Nah, jadi kalau diganti ke board nanti jadi berubah kayak gini. Misalnya ada kolom idea, terus writing lagi nulis skripnya, recording itu lagi perekaman audionya biasanya, editing bisa lagi diedit, proses editing. Dan itu kalau udah selesai, udah jadi kontennya tuh udah jadi gitu. Dan terakhir kalau udah dipublish gitu, udah di-up ke misalnya Spotify, kalau misalnya podcast ini lalu gue taruh di kolom publish gitu. Ini hidden column ya, biasa ada beberapa yang bisa kita pakai juga. Di sini ada filming, ada A-roll sama juga B-roll, tapi ini bisa lebih ke bagian video sih yang di YouTube, tapi kalau di podcast biasa gue pakainya ini aja. Bisa diganti-ganti juga, makanya ini enak banget dari Notion tuh. Customisasinya tuh bener-bener semantep itulah gitu. Nah, ini misalnya di board gitu, ini bisa dipindah-pindahin. Misalnya yang ini masih baru ide gitu, nah yang ini lagi nulis skrip, ini bisa diganti-ganti. Mirip-mirip sama Trello yang sempat gue bikin juga gitu. Nah, misalnya udah selesai nulis, pindah ke recording, pindah ke editing, misalnya pindah ke dan, nah kayak gitulah kira-kira lah. Sama aja suara gitu, mirip-mirip sama di Trello gitu. Nah, tapi terkadang gue lebih seringnya ngeliatnya di bagian tabel gini sih, jadi gue merasa lebih mudah gitu. Nah, di sini yang gue gunakan sebenarnya dari template yang ada dari YouTuber luar itu namanya Thomas Frank. Agak lebih ribet daripada ini, tapi gue bikin lebih simpel kayak seperti ini karena ini sesuai dengan kebutuhan gue gitu. Nah, di sini di tabelnya tuh ada bagian nomor. Ini episode ke-55 nih yang tentang 6 buku paling berpengaruh, sama ada 54 yang tentang cara untuk selalu kreatif gitu. Nah, ini title dari podcastnya. Terus tipenya tuh apa? Misalkan itu apakah itu podcast, apakah itu YouTube atau enggak Instagram atau apa gitu. Nah, statusnya tadi itu misalnya udah selesai atau malah lagi nulis ide atau lagi recording atau apa. Itu balik lagi kayak tadi. Nah, di sini tag-nya itu adalah isinya tentang temanya tuh ngarahnya kemana gitu. Misalkan produktivitas atau ke tech atau learning atau karir, money atau breakdown atau apa segala macam. Nah, di sini ini beberapa yang gua tulis aja, tapi misalnya ini juga bisa diganti, misalkan fashion misalkan, anggap aja. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi kita nambah yang baru lagi nih di bawah nih sama itu kira-kira. Nah, ini publish date, tanggal kapan kita nge-publish. Dan kalau udah di-publish ini nanti bisa gue checklist. Tadi kan nggak ada, pas udah dipublish baru gue checklist gitu. Itu kira-kira. Nah, udah dari sana, di sini gue mau ngasih tahu lagi setelah itu cara untuk nambahin konten baru gitu. Nah, di sini sebenarnya ini bisa langsung ditambah di sini new. Tapi kalau kayak gini kan langsung kosongan nih. Kalau misalnya kita ini bisa dibuka nih, database tuh bisa dibuka nih, ada bisa dibuka dalamnya. Open as page gitu, tapi kalau gini kan isinya pasti kosongan gitu. Jadi yang kita lakukan jangan seperti itu. Nih, kita hapus lagi. Kalau kita buka di yang lain nih bakal ada isinya bener-bener beda banget gitu lah. Nih, ada dari dari page-nya tuh agak beda gitu banyak. Karena template jadi udah ada isinya yang perlunya seperti apa gitu. Nah, ini ada macam-macam ini skripnya. Nah, jadi yang cara kita lakukan adalah di sini. Di kanan atas ini ada new, sama ada tarik ke bawah ini. Nah, di sini tinggal kita klik. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa digunakan gitu, yang udah ada gitu. Ada dari YouTube, dari podcast sama Instagram. Nah, yang dari YouTuber luar itu dari Thomas Frank itu dia bikinnya template untuk video YouTube. Nah, itu yang benar-benar kompleks banget gitulah. Mungkin tetap gue adain, gak gue hapus karena bisa aja ini membantu untuk lo juga yang bikin. Dan gue terkadang gue make juga, tapi terkadang enggak gitu karena agak terlalu overkill gitu loh. Nah, misalkan kita kita tembak di YouTube gitu, template YouTube. Nah,
nanti lah kalau kita udah pencet bikin page baru langsung muncul di sini. Misalnya judulnya apa ya? Cara menanam mangga. Tipenya misalkan ini podcast gitu. Tapi akan ada juga di channel YouTube misalkan. Jadi gue taruh YouTube juga gitu. Ini bisa ditambah sebanyak-banyaknya sebenarnya, tapi kita anggap aja misalnya duain aja gitu lah, misalnya podcast sama YouTube aja gitu. Nah ini kita tambah podcast sama YouTube. Terus statusnya karena masih di awal, jadi kita tulisnya ide dulu gitu. Atau nggak, mungkin kita udah mau nulis gitu, kita taruh aja writing misalkan. Teksnya itu adalah misalnya learning gitu. Karena ini kita mau cara menanam mangga seperti apa gitu. Nah nomornya ini nomor video keberapa, atau mungkin kalau di podcast gue naruhnya episode keberapa gitu. Misalnya ini anggap aja, ini kan udah ada 54 sama 55 gitu. Kita anggap sini 56 gitu kan. Nah, terus yang lain ini misalnya kalau publish date itu bisa kita mau publishnya di tanggal 16 misalkan. Nanti muncul. Nah ini yang lainnya kosong-kosong ini. Misalnya kalau ada sponsor juga bisa dimasukin, atau nanti kalau udah jadi URL-nya bisa kita masukin link dari videonya, atau mungkin link dari audionya gitu bisa dimasukin. Nah, di sini ada banyak banget nih. Kalau dari template YouTuber luar itu si Thomas Frank itu ada banyak kayak gini. Kita buka, kita langsung masuk aja ya. Ini bisa juga nggak kecil gini, kita bisa gedein jadi open as page. Nah, kita langsung masuk ke tempat yang bisa bilang udah berbeda gitu. Kita udah di dalam dari episode yang ini gitu, dalam artian. Nah, di sini bakal ada banyak nih. Kalau untuk YouTube gitu, misalnya ada, kita bisa nambahin B-roll, kita bisa title-nya kira-kira mau apa, keyword-keywordnya apa, terus informasi misalnya tentang sponsor apa, editingnya perlu di bagian mana gitu misalkan. Terus publishing-nya udah di mana aja gitu. Nah, ini ada juga bagian ini misalnya di kontennya, misalnya research and notes-nya tuh apa aja gitu, sama script-nya tuh isinya apa gitu. Nah ini ada resource yang cukup berguna kayaknya. Mulai dari template musik, lisensi musik, terus juga stok foto sama stok video dan lain sebagainya lah gitu. Nah tapi yang biasa gue lakuin adalah gue langsung aja naruh script dan judul biasa sih. Script dan judul itu di sini gitu misalkan. Langsung aja di sini bisa kita tulis namanya misalkan apa ya tadi, cara menanam mangga. Ini mirip banget sama software penulisan yang lain, misalnya kayak Microsoft Word gitu kan, atau Docs gitu. Ini misalnya sama juga ininya, shortcut misalnya Ctrl B jadi bold gitu. Nah baru langsung aja kita nulis scriptnya misalnya. Biasanya gue bikin dalam bentuk poin-poin gitu ya, biar untuk memudahkan aja, bukan untuk memudahkan sih, maksudnya gue lebih nyaman kalau bikinnya per poin, jadi itu lebih nggak kaku lah, nggak kayak script banget gitu. Misalkan di dalam cara menanam mangga ini yang gue bikin pertama adalah pengertian mangga, jenis mangga, bahan yang diperlukan, langkah penanaman. Misalnya gini aja lah, misalnya ada 4 ini misalnya. Nah pengertiannya misalnya apa? Jadi misalnya langsung aja kita biasa kayak enter biasa. Nah di sini misalkan kita udah browsing nih, kita buka di Google misalnya pengertian mangga apa misalnya, mangga adalah buah yang manis dan banyak ditemukan di Indonesia gitu misalkan. Misalnya gitu lah, misalnya udah panjang lah itu, misalnya apa gitu panjang gitu lah, misalnya jenis-jenisnya juga udah misalkan 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu misalnya, terus sama terus gitu. Nah kurang lebih kayak gitulah, di dalamnya skripnya nanti akan seperti itu nih. Mungkin daripada biar nggak
biar lebih jelas lagi gue langsung buka aja yang sebelumnya gue bikin gitu kali ya. Misalkan yang mana ya? Oh ini nih. Episode 54 misalkan cara untuk selalu kreatif. Ini gue buka. Open as page. Nah, ini misalnya ini script gue yang dari episode ke 54 podcast. Mulai dulu aja episode 54. Ini dari yang tadi, ini sama ya dari di luar itu. Terus di sini openingnya biasanya opening nggak gue isi juga karena apa ya? Ya gue udah hafal juga sih maksudnya gue opening seperti apa gitu kayak. Halo semua, kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang 6 cara untuk berpikir kreatif misalkan kayak gitulah. Gue udah hafal jadi nggak gue tulis lah. Kalau tiba-tiba ada hal yang perlu banget gue sampaikan baru gue bener-bener bilang gitu. Nah ini langsung aja gue langsung masuk ke isi. Jadi apa ya, di awal-awal gue rasa nggak perlu seribet itu sih. Maksudnya kita bikin aja senyamannya aja, gue mikir kayak gitu. Nah ini script realnya misalnya dari isi kan ada 10 cara untuk tetap kreatif. Nah ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah biasa di akhir itu gue tambahin bagian kesimpulan biasanya. Nah misalnya kesimpulannya apa gitu. Baru habis itu closing. Sama closing juga gue gak tulis. Karena balik lagi apa ya bahasnya. Ya gue udah hafal juga maksudnya. Closingnya tuh biasanya seperti apa gitu. Misalnya di apa yang ada yang rame ya. Nah ini misalkan ini di sini. Ini misalnya ada intronya, openingnya akan seperti apa. Blablabla, opening, intro, terus isinya. Kayak tadi nih kesimpulannya di closing nih siapapun kita blablabla, terus juga end cardnya apa gitu, sama lah kurang lebih kayak gitu. Nah jadi isi page-nya tuh seperti itu kurang lebih. Terus apa lagi ya? Nah misalkan kita mau nyari sesuatu gitu di dalam Notion ini, kita bisa di sini kolom search gitu, kita buka. Misalkan apa ya? Nah misalnya kita mau cari cara menanam mangga gitu. Tinggal kalau misalnya ini kan baru dikit tadi kan, cuma 3. Tapi kalau misalnya ada banyak itu kan akan sulit nyarinya. Jadi kita bisa search sini. Atau juga kita bisa pakai yang namanya filter di sini. Jadi tadi ada titik 3 ini kita buka, terus kita buka filter. Asalnya kita add filter. Nah misalkan apa ya? Misalnya teks aja gitu. Misalkan di teksnya itu yang isinya tentang learning gitu misalkan. Nah kita bikin filternya nanti langsung berubah. Misalnya yang ada bagian learningnya tuh cara menanam mangga sama cara untuk selalu kreatif gitu. Atau apa misalkan ya, kita ganti lah jangan teks, misalkan statusnya gitu. Statusnya apa aja sih misalnya kita udah selesai gitu. Misalnya yang udah selesai, yang udah done gitu. Nah ntar muncul kayak gini, status yang udah done tuh yang episode 55 gitu misalkan. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bisa dibikin untuk kayak gitu. Bisa dibikin filter sesuai dengan kemauan kita. Kita hapus dulu, remove. Nah kita juga bisa apa ya, nge-sort apa namanya konten kita gitu, misalnya sort. Nah yang gue pakai ini pertama dari tipenya, terus yang satu lagi ascending gitu, satu lagi adalah nomor, terus descending. Jadi ini yang menentukan di sini jadi nomornya makin ke atas itu yang makin besar nomornya. Dan yang satu lagi adalah dari tipenya kan ada beberapa nih. Kalau dari tipe ini tuh gue bikinnya ada podcast, YouTube, Instagram, LinkedIn, sama TikTok gitu. Tapi di sini gue bikin terpisah juga sih. Misalnya ada YouTube juga, ada Instagram, bisa bebas aja sebenarnya, ini tergantung kebutuhan aja. Tapi ini yang bikin gue memudahkan. Kalau misalkan podcastnya ada di YouTube juga gitu, atau nggak ada di Instagram juga, dan ya kurang lebih kayak gitu sih. Itu dia cara yang gue lakukan agar gue bisa mengorganisir berbagai macam konten yang gue buat secara rutin. Semoga bermanfaat, terutama untuk lo yang baru mau mulai untuk membuat konten, atau untuk lo yang bisa juga menggunakan Notion ini untuk kebutuhan sehari-hari. Itu juga sangat bisa untuk dilakukan. Kalau lo menginginkan template Notion yang gue gunakan, langsung aja klik link di deskripsi di bawah.
Dan kalau lo suka dengan video ini, lo bisa langsung aja klik tombol like dan ke subscribe. Dan kalau ada kritik maupun saran, lo bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.